Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu dan semangat belajar. Saya, Nailul Istiqomah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis oleh dosen pengempu kita, Dr. Muhammad Fatoni, MPDI. Di sini, saya akan menjelaskan materi dengan tema Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih arti dari Makkiyah dan Madaniyah itu? Kita tentunya mengetahui bahwa kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 30 juz yang di dalamnya terdiri dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Lalu, apa pengertian dari keduanya? Para ulama mengemukakan definisi Makkiyah dan Madaniyah dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, masa turunnya atau zaman an-nuzul, yang kedua, tempat turunnya atau makan an-nuzul, yang ketiga, objek pembicaraan atau mukhatab, dan yang terakhir, tema pembicaraan. Pembahasan yang pertama, pada masa turunnya atau zaman an-nuzul. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sedangkan Madaniyah turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Lalu penjelasan yang kedua, dari tempat turun atau makan an-nuzul. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Selanjutnya, dari objek pembicaraan atau mukhatab. Menurut perspektif ini, surat Makkiyah adalah surat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan surat Madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah. Dan yang terakhir, dari tema pembicaraan. Menurut perspektif ini, surat Makkiyah berisi cerita umat dan nabi-nabi terdahulu, sedangkan surat Madaniyah berisi faraid, hudud, muamalah, dan ketentuan hukum. Lalu, apa karakteristik surat Makkiyah dan Madaniyah? Karakteristik surat Makkiyah. Yang pertama, setiap surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kalla. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya. Yang ketiga, setiap surat yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah. Yang keempat, setiap surat yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu. Yang kelima, ayat dan surat-suratnya pendek dan ringkas, serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya. Selanjutnya, karakteristik surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. Yang kedua, memiliki surat yang panjang. Yang ketiga, berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan utang piutang. Yang keempat, berisi hukum kemasyarakatan dan kenegaraan seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, dan pergaulan. Dan yang terakhir, berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan juga Nasrani. Nah, lalu apa sih contoh dari surat Makkiyah? Ini beberapa contoh dari surat Makkiyah. Yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 82, lalu surat Yasin ayat 79-81, surat Al-Qamar ayat 1, dan surat Al-Mudatsir ayat 1. Selanjutnya, apa contoh dari surat Madaniyah? Beberapa contoh dari surat Madaniyah, yaitu Al-Ma'idah ayat 1 dan 6, surat An-Na'm ayat 51, dan At-Taubah ayat 73. Lalu, perlu kita ketahui manfaat mempelajari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama, digunakan sebagai alat bantu bagi mufasir atau penafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan akan tempat turun ayat dapat membantu mufasir untuk menemukan penafsiran yang benar dan baik. Untuk selanjutnya, yang kedua, dapat mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran. Membahas Makkiyah dan Madaniyah berarti juga membahas proses dan sejarah perjalanan beliau dalam berdakwah. Untuk selanjutnya, yang ketiga.
yaitu pendidikan terhadap para da'i di jalan Allah dan pengarahan bagi mereka agar mengikuti metode Al-Quran dalam tata cara penyampaian dan pemilihan tema, yakni memulai dari perkara yang paling penting serta menggunakan kekerasan dan kelembutan sesuai tempatnya. Dan jangan lupa untuk terus membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai dalam memahami, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.